untuk menjadikan individu secara cerdas, berani berpendapat berdasarkan kebenaran-kebenaran. Karena di Indonesia ini juga tidak gampang menjadi orang baik. Orang baik itu susah di Indonesia. Ya. Yang kritis kadang-kadang malah dapat tantangan. Ya. Nah, tapi visinya dalam pendidikan abad 21 ini tetap kita mendidik anak bangsa kita, anak-anak kita ini, bangsa kita itu menjadi anak yang kritis. Yang kedua, anak-anak kita dididik menjadi anak yang berkolaborasi, mampu berkolaborasi dengan orang lain. Tidak cukup hanya pintar saja, tapi mampu hidup bersama dengan orang lain. Ya. Jangan sampai nikah sampai 5 kali gagal terus karena nggak mampu hidup bersama dengan orang lain. Karena hidup bersama, ya, hidup dalam satu komunitas, hidup dalam satu pekerjaan itu hidup bersama dengan orang lain, bekerja dengan orang lain. Banyak orang pintar tapi hanya kerja sendiri, tidak pernah bisa bekerja sama dengan orang lain. Ternyata ini tidak menjadi visi dari pendidikan global. Visi pendidikan global mendidik anak untuk mampu berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan orang lain. Lalu visi pendidikan global abad 21 juga menginginkan anak-anak kita itu mampu berkomunikasi. Komunikasi kaitannya dengan keterampilan minimal bahasa Inggris, tambahan lagi bahasa Jepang. Jadi anak bisa bahasa Inggris, bahasa Jepang, luar biasa. Itu untuk menguasai semuanya. Ya, lalu bisa Mandarin, ya, itu luar biasa. Jadi semakin anak mampu terampil berkomunikasi kaitannya dengan keterampilannya, maka dunianya semakin luas. Tapi komunikasi ini bukan hanya soal bahasa, tapi komunikasi lebih luas, artinya dia mampu mengeksplorasi keilmuannya, menjelajah keilmuannya untuk semakin global, semakin luas. Nah, tentu dari tiga ini irisannya adalah menjadikan anak untuk kreatif, mampu berpikir kreatif. Jangan ikut orang tapi bisa menciptakan sesuatu yang membuat orang lain bisa ikut dia. Visinya begitu. Jangan pernah dia ikut pekerjaan orang lain tapi bisa menciptakan pekerjaan sendiri untuk orang lain. Apakah jelas mau apa-apa? Kalau hanya ikut orang lain rendah. Saya ikut dipimpin oleh orang lain. Tapi visi pendidikan global adalah saya harus menciptakan sesuatu, orang lain bisa ikut saya. Nah, kalau seperti itu, maka akan lebih lapang, lebih luas. Visinya seperti itu. Apa gunanya nanti setelah SMA ke perguruan tinggi, tapi setelah itu tidur melulu. Artinya punya sayap, tapi tidak bisa terbang. Sehingga mama papa, aduh, aku udah mau mendekati Tuhan, matahari sudah mau terbenam, kamu masih belum apa-apa. Kamu gimana? Aku juga nggak mau nikah kok, Ma. Jadi nggak mau tanggung jawab apa-apa. Aku gini aja lah, Ma. Dan nanti papa mati mau apa? Ya nggak tahu, gini aja lah, Ma. Nggak punya visi. Gagal pendidikan seperti itu. Maka sejak sekarang ini sudah remaja mulai diajak untuk ngomong. Besok kamu arahnya mau kemana? Kamu passionnya kemana? Jadi mama papa dukung kamu mau kuliah arahnya kemana. Nah ini sip kalau seperti itu. Juga anak punya visi. Jangan nggak tahu Pak, nanti aja lah, dipikir-pikir nanti aja lah Pak. Dipikir-pikir sampai kapan dipikir-pikir? Mama papanya sudah dulu waktu mulia kan masih jalannya tegap, sekarang sudah sampai bungkuk-bungkuk gini, anaknya belum punya pegangan apa-apa. Keliru, gagal. Termasuk dalam mendidik gagal. Kalau anak-anak penabur banyak yang seperti itu. Nah, ini yang dapat. Nah, maka dari itu, seperti saran UNESCO mengatakan bahwa anak-anak kita itu harus pertama, learning to do. Ya. Learning to be. Learning to be adalah berkarakter. Anak-anak kita harus dididik menjadi anak yang berkarakter. Itu dasarnya. Dasarnya adalah anak-anak kita harus berkarakter, berbudi pekerti, berakhlak mulia, berbudi pekerti. Dan ini beberapa kali kalau saya ngomong-ngomong dengan orang tua yang masih punya anak yang disekolahkan atau dikuliahkan itu selalu mengatakan yang diomongkan karakter, bukan soal mengenai akademis. Ini suatu kemajuan yang luar biasa, karakter. Kalau ada dua orang tua yang murid yang ngomong-ngomong dengan saya, papa mamanya
juga soal mengenai karakter yang diomongkan. Nah, maka karakter itu menjadi sangat penting. Saya lalu merenungkan, saya itu bersyukur dulu punya orang tua yang namanya keras begitu, tapi dampaknya itu ada dalam perjalanan hidup saya. Dulu kalau pas mendekati Natal begini, ada tamu yang membawa oleh-oleh. Kalau ibu saya belum membagi kuenya ini, nggak ada anak yang berani minta. Semuanya cuma memandang black, namanya biskuit. Nah, yang tinggi ada wafernya segala, cuma begini. Kombuan. Kalau ditaruh di atas lemari cuma dipandang ini. Kalau ibu saya mengatakan untuk Natal ini ya sudah, memberitahu yang lain kapan Natal. Kabarnya masih 2 minggu Natal. Ya, maklum anaknya banyak. Natal, gak ada yang berani. Dan nanti yang bagi ibu, ya, membagi ibu, bagi kamu pilih mana, kamu mau mana, kamu mau mana. Dan kalau sudah dibagi tutup, namanya mati raga sudah ugari. Nanti lagi tutup. Dah taruh lemari lagi, pandang lagi. Ini pendidikan. Ya. Kalau sesuatu belum dipersilahkan, diberikan, nggak pernah mengambil sendiri. Nah, ini lalu ditiru oleh kakak-kakak saya yang punya anak. Didiknya sama dengan cara ibu saya. Ya, suatu saat saya bertamu di keluarga kakak saya ini, ada buah anggur di kulkas gitu. Anaknya masih kecil, itu usia SD, saya ya ngomong, mama, saya kata ciledug rumahnya, mama, ada anggur ya ma, enak ya ma. Mamanya katakan iya, enak gitu. Lalu aku boleh ambil enggak ma? Aku boleh ambil enggak? Nanya dulu. Mamanya bilang, boleh. Ya, kamu ngambil 5 dulu ya. Kamu ngambil 5. Iya ma. Ya petik 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya ma? Ya 5. Nanti kalau kurang nanti lagi ya. Sekarang 5 dulu. Itu persis ibu saya dulu. Gas. Pokoknya ini persis topasnya ibu saya dulu. Nah suaminya itu kan bukan pendidikan ibu saya, ya makanan saja gitu, belum akak, malu-malu. Saya mendukung kakak saya, itu pendidikan. Saya katakan, bukan soal makanannya, itu pendidikan. Buktinya nanti boleh ambil tapi nanti. Jadi tidak harus sekarang ini harus selesai, harus habis nanti. Dan anak ya mas, ini contoh. Ini contoh pendidikan. Memang nampaknya ngeri. Makanan dihitung 1, 2, 3. Karena apa? Kalau mama papa itu tidak klik, seperti di helm itu kalau nggak klik, bubar itu. Nah, ya. Contoh lagi, belum lama ini orang tua yang konsultasi dengan saya. Papanya mengatakan, anak kita itu jangan nyetir dulu kalau belum punya SIM. Meskipun dia bisa, kakinya bisa. Tapi jangan nyetir dulu, Pak. Nanti kalau kamu butuh apa-apa, papa antarin atau nanti sopirnya yang antarin. Kamu kemana saja diantarin, jangan bawa mobil sendiri. Bukan masalah mobilnya, apa itu. Tapi kamu belum punya izin untuk nyetir dan kamu belum waktunya. Nanti papa kursuskan, papanya bilang, papa kursuskan dan kamu tak kasih mobil, kamu nyetir nggak apa-apa. Tapi sekarang jangan, papanya. Tapi mamanya nggak paham. Kalau papanya pergi, mumpung papa nggak ada. Mumpung papa nggak ada. Mama antarin ke pasar, kuncinya. Ini kuncinya. Nah, kebetulan papanya mau ke Singapura, ya, ditunda, delay atau apa, delay, pulang. Ya pulang itu mobilnya nggak ada. Wah jadi ramai. Bahkan papa mama mau cerai gara-gara tentang pendidikan anak. Saking ini loh bodoh. Ini berkali-kali bahkan ini. Sampai saya begini. Depan saya itu sampai gini, mamanya cuma begini. Ini soal pendidikan, ya. Soal pendidikan. Bahkan juga pernah dulu ada juga yang mobilnya nabrak garasi. Papanya pulang, mobilnya nabrak dan nabrak rumahnya berantakan. Kenapa Pak? Ternyata juga soal ini
hal yang sangat remeh jangan ini, tapi kalau tidak klik ya itu menjadi masalah. Ini di asrama pun juga terjadi begitu. Gantinya orang tua di asrama itu pamong harus sepaham. Pamong yang ganti mama papanya di asrama. Pamong yang satu mengatakan jangan naik motor. Kalau mau pakai harus diantarkan tapi jangan pakai motor. Ya sama dilarang supaya dia juga gahari nggak sembarangan kemana-mana. Semuanya ada motor tapi bukan untuk anak-anak diantarkan. Pamong yang satu kemana tuh? Cuma kecilakan. Satu memperbolehkan, satu tidak. Akhirnya apa? Anak naik motor beneran tabrak truk sikat habis. Yang tanggung jawab akhirnya kan pamong. Jadi sesuatu kalau dalam suatu lingkup keluarga itu tidak ada suatu kesepahaman, itu menjadi masalah dalam pendidikan. Ya, lalu learning to know. Anak dididik untuk punya pengetahuan. Nggak mungkin sekolah kok tidak punya pengetahuan. Tapi juga anak nanti akhirnya bisa bekerja, learning to do. Anak mampu bekerja di kemudian hari. Dan tadi saya katakan, anak mampu untuk hidup bersama dengan orang lain. Learning to live together. 4 hal ini mestinya lalu dirancang dalam membangun kurikulum 4 pilar pendidikan. Maka mama papa ini nanti akhirnya akan menerima anak coba melihat pada sisi cara pandang yang lain, bukan hanya soal nilai yang dihasilkan anak pada mata pelajaran tertentu, tapi apakah anak saya semakin berkarakter, anak saya juga mampu hidup bersama dengan orang lain, apakah anak saya nanti siap untuk menghadapi masa depan ini. Sehingga cara pandang kita pada anak-anak kita tidak hanya dalam satu aspek. Nah, emosi, kecerdasan, dan kesadaran diri serta hubungan sosial emosional itu dasar dalam kehidupan mendatang. Ya, 3 poin yang disampaikan di permenungan atau refleksi kita ini menjadi dasar fondasi untuk kehidupan yang akan datang. Maka perlu kita sadari karakter perkembangan sosial emosional remaja itu seperti apa, supaya kita nanti bisa memahami, mengetahui lalu perannya orang tua seperti apa.